Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawi siki wal wafa. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, para ustadz, ustadzah, terutama Bapak Mil Ahid, Bapak RW, Bapak RT. Mudah-mudahan kita semua pada malam ini Allah selalu memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Juga hadir di sini ada Ustazah Qamariyah yang sedang sakit. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar beliau cepat disembuhkan. Amin. Fatihah. Kenapa panitia tanpa kecuali yang kami hormati pada hari ini sesuai rencana yang tertunda beberapa bulan karena COVID, baru hari ini terlaksana dan semua memang sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita ngaji tafsir. Barusan dari pagi saya ngaji baca tafsir dari pagi buat bahan hari ini 6 tafsir ya Pak ya. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir Baydawi, tafsir Futuhatul Ilahiyah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ruhul Bayan, dan tafsir yang lain. Cuma ingin mendekati bagaimana akhirnya kita lebih percaya kepada peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu adik sekalian yang berbahagia, makanya kalimat Isra yang luar biasa, peristiwa Isra dan Mi'raj yang luar biasa diawali dengan kalimat tanzih. Subhana. Itu kalimat subhana itu kalau kita ngaji gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu, itu jadi masdar. Faedahnya taukid. Kalau ditakdirkan usabbihullaha subhana. Aku sucikan Allah dengan sebenar-benarnya kesucian. Ini namanya kalimat tanzih namanya. Kalau tafsir yang lain mengatakan tanzihullah min kulli su'. Allah disucikan dari tiap yang tidak baik. Kalau kita lihat dalam tafsir Mutawalli Sya'rawi, ini ada 20 jilid, ini jilid yang ke-11. Kenapa Allah mulai dengan kalimat subhana? Li'annaha tatahaddatsu an hadatsin 'azimin khariqin lil 'adat. Karena ayat ini berbicara tentang pembicaraan yang sangat luar biasa, yang sangat agung. Khariqil adat, menyalahi adat, di atas kemampuan rasio manusia. Wa mana subhanahu ay tanzihan lillahi ta'ala tanzihan mutlaqan. Makna dari kalimat subhana tanzihan lillah, mensucikan Allah, tanzihan mutlakun dengan kesucian yang mutlak. Begini Pak, jangan ada dalam pikiran kita Allah itu bertempat. Allah itu tidak terlintas oleh waktu, jarak, dan tempat.
Paham ya? Allah tidak terlintas oleh waktu, jarak, dan tempat. Waktu, tempat, dan jarak semuanya makhluk Allah. Siapa yang menciptakan waktu? Allah. Siapa yang menciptakan jarak? Allah. Siapa yang menciptakan tempat? Allah. Kalau kita yakini waktu, tempat, dan jarak adalah makhluknya Allah, pantang Allah butuh kepada makhluknya. Makanya kalau ibu suka ngaji sifat 20, coba dah wujud kidam ada. Qadiran munikan aliman hayran sami'an basiran mutakaliman. Itu kalau kita kaji makan waktu bertahun-tahun. Contoh wujud idam baqa mukhalafatuhu ta'ala qiyamu binafsihi. Allah berdikari, Allah berdiri sendiri. Apa maknanya Allah berdiri sendiri? Allah tidak butuh dengan makhluknya. Tadi waktu, jarak, dan tempat adalah makhluknya Allah. Pantang Allah butuh pada makhluknya. Oke. Maksudnya Allah dari waktu, jarak, dan tempat. Makanya peristiwa Isra banyak diceritakan dalam tafsir. Kurang lebih 6 jam. Kurang lebih 6. Rasulullah melesat dari Mekah ke Palestina, ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah dalam tempo kurang dari 6 jam. Akal siapa yang bisa menerima? Dulu waktu kita masih kecil, dulu ini kan kita kan generasi Ibu Budi ya. Ini Bapak Budi. Dulu saya nyanyi tuh. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak. Terus? Masalah apa? Dulu ngomong generasi Ibu Budi, Bapak Budi, Iwan ngayap lu dia Mbak. Maksud siapa? Bintang kecil di langit yang biru. Itu sebenarnya salah, bukan langit biru. Bintang adanya kapan? Kalau biru langit siang apa malam? Itu lagu udah salah tuh. Bintang kecil di langit yang hitam. Salah itu. Dah. Sekarang bicara bintang kecil. Kita lihat bintang kecil. Setelah diketemukan teropong, gak taunya bukan bintang kecil, galaksi. Satu galaksi muat miliaran bintang. Sementara jumlah galaksi sudah lebih dari 1 miliar ditemukan oleh para ilmuwan. Kayak apa luasnya alam semesta ini. Nah kita ini ada di galaksi Bima Sakti. Susunan tata surya ada di galaksi Bima. Kayak apa coba luasnya alam semesta ini. Rasulullah melesat lebih kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Nih kalau anak-anak pelajar bener berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8. Coba sekarang umpama nih, ini dalam ilmu fisika, kalau benda bergerak dari satu arah ke arah yang lain, itu kan akan mengalami gesekan. Makin cepat benda itu bergerak, akan semakin hebat gesekan itu. Contoh yang gampang dah, nenek-nenek naik motor Tiger 2000. Kilometernya habisin semua.
Katakan jalan tol baru belum dipakai, itu kira-kira pipinya pindah kemana Bu? Hidungnya pindah kemana Pak? Mungkin matanya di sini kali. Apa enggak terjadi gesekan? Pasti pipinya akan ketampar angin, udara. Sekarang TG 2000 kalau nggak salah cuma 200 km per jam kalau nggak salah. Karena motor saya lebih keren dari itu, jadi nggak pernah lihat. Oh, motor apaan? Ayo yang punya mau ini. Kira berapa kilometernya? Nanya sama orang kampung susah udah. Ini sepeda. Bayangkan kalau orang naik motor kilometer dihabisi semua 200 km per jam, pontang panting dan pasti akan mengalami gesekan. Nabi melesat melebihi kecepatan cahaya. Kayak apa coba? Orang Barat ngomong apakah Nabi tidak terbakar gitu-gitu? Karena ada gesekan. Apa mungkin Nabi melesat melebihi kecepatan cahaya, melesat melintasi miliaran galaksi yang ada di alam semesta ini? Itu pakai logika kita. Maka di Barat ada yang namanya teori empiris rasionalis, satu teori yang didasarkan kepada otak, satu teori yang didasarkan kepada kalkulasi akal. Pernah megang kalkulator nggak? Ilmunya Allah lepas dari kalkulator. Makanya jarak yang begitu jauh yang nggak terjangkau oleh otak manusia, hanya dengan waktu singkat Nabi melesat dari Mekah ke Palestina, kemudian dari Palestina menuju langit, kemudian balik lagi ke Mekah. Ini pakai akal siapa? Gak nyampe. Ujungnya teori yang didasarkan kepada akal manusia cuma semakin jauh dari kebenaran. Makanya teori yang paling indah itu adalah teori yang diperkenalkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan teori imani. Dengan teori apa? Dengan teori imani. Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad yang bicara, saya percaya. Selesai udah. Kalau Rasulullah SAW yang bicara, saya percaya. Selesai. Karena logikanya gini aja, buatan manusia aja. Ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada kereta, ada pesawat. Sekarang kecepatannya beda-beda nggak? Cepetan mana sepeda sama kereta? Ibu jawab. Jangan makan mulu. Mau jawab susah. Belum. Tambah lu kerjanya mulu lagi. Cepetan mana sepeda sama kereta? Cepetan mana kereta sama pesawat? Itu buatan manusia. Apalagi ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika sederhana. Ada gunung salak. Kenal gunung salak? Ya, ada ibu gendong bayi. Itu bayinya digendong sampai ke ujung gunung salak. Ngerti? Tuh anak yang umur 5 tahun ngomong, pulang pergi dari lereng sampai ke puncak balik lagi, mungkin cuma makan waktu kira-kira katakan dia 5 jam. Bama tuh anak dia 5 tahun ngomong, ini logikanya nyampe. Tapi karena tuh anak digendong, bisa nggak? Itu punya banyak. Gak usah nyari-nyari seperti teori Barat. Logika kita aja sederhana. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj
bukan irasional, bukan tidak masuk akal, tapi di luar jangkauan akal manusia. Gitu. Jadi teori imani yang mantap yang diajarkan oleh Abu Bakar Siddiq, kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bicara, saya percaya. Makanya saat itu beliau dapat julukan As-Siddiq namanya. Itu awalnya Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Bang Barat tuh macam-macam aja. Kalau kita dulu waktu SMA dulu belajar tentang teori penciptaan alam. Kalau yang pernah SMA pernah tahu tuh ada namanya teori Big Bang namanya. Bunyi besar. Dulu ini ada sebuah ledakan besar sehingga menimbulkan partikel-partikel, kemudian partikel itu menjadi planet-planet, menjadi galaksi, begitulah. Dan mereka menggambarkan dulu jadi satu gitu, kemudian meledak. Apakah teori ini bisa dibenarkan? Bahwa alam semesta ini terjadi karena bunyi besar itu. Orang Barat cuma sampai di situ. Lalu bagaimana Al-Quran menjawab? Benar, Big Bang itu ada. Tapi siapa yang menciptakan itu? Lihat ayatnya. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi dulunya jadi satu? Fafataknahuma, kemudian kami pecahkan, kami hancurkan. Itu ini disebut oleh Barat teori Big Bang namanya. Tapi di situ ada domir nahnu, kami yang pecahkan, bukan pecah sendiri. Teori Big Bang endingnya cuma mengatakan Tuhan tidak ada. Alam ini tercipta dengan sendirinya, punya bunyi besar. Nah sekarang ada kentut, kalau ada yang kentut percaya nggak? Ada nih kita lagi kumul toto bau gitu kan. Mustahil itu nggak ada yang kentut. Betul. Lu kentut enggak, repot. Masa nggak ada yang ngaku? Oh jingle di atas gitu. Paham? Ini endingnya nih, paham nggak? Yang diajarkan oleh anak-anak SMA, bahkan sampai kuliah juga. Cuma ini mengatakan Tuhan tidak ada, kan ateis namanya, nggak percaya adanya Tuhan. Sementara kita digodok dulu tuh waktu masih kecil, wujud, idam, bako, wujud, Allah ada. Mana adanya Allah ada, musair adanya alam, tiada yang menjadikan, kan begitu. Cuma ibu-ibu kadang-kadang lucu kalau ngaji sebar 20 pakai bahasanya Melayu, tapi gurunya nggak jelasin. Wujud artinya ada, mustahil tiada, idam artinya sedia. Saya nanya sama nenek saya, bukan nenek saya rajin gitu. Nek, maksudnya kidam sedia apa nek? Wah Tuhan masuk baik banget, apa gue disediain? Nah kagak nyambung. Kidam itu sedia itu bahasa Melayu, artinya Allah sudah ada. Artinya Allah tidak berawal, diartikan sedia, begitu. Bukan artinya begini. Saya tanya nih nenek saya almarhum, nggak apa-apa. Nek maksudnya apa? Wah Tuhan mau baik, apa yang disediain? Ya saya nggak bantah di mana. Oh begitu ya. Ini guru tauhidnya nggak ngajarin, cuma di hati doang. Kidam sedia, udah bertahun-tahun ngaji kidam sedia. Akhirnya apa malahnya? Tuhan mau baik, kalau kita datang ke rumah sediain kopi, gitu dia. Tuhan tukang warteg. Nah kita kan terus didoktrin tuh. Makanya nggak ada doktrin yang paling hebat dalam memperkenalkan diri kita kepada Allah kecuali sifat 20. Saya udah teliti. Dari berbagai teori, ada teori rububiyah, uluhiyah, udah. Yang paling cakep itu kalau kita pelajari sifat 20 dengan baik. Cuma ada yang sederhana, ada yang ngejelimut, ada yang sampai ngejelimut banget. Yang kita sederhana aja deh. Ini luar biasa. Balik lagi. Jadi endingnya atau tujuan dari teori Big Bang yang diperkenalkan Barat, cuma ini mengatakan Tuhan nggak ada. Alam ini ada dengan sendirinya. Begitu. Padahal Allah jawab, benar memang
bunyi besar itu ada. Bahwa dulu langit dan bumi jadi satu, kemudian papataknahuma, kemudian kami pecahkan sehingga menjadi galaksi-galaksi yang kita lihat, yang tadi lagunya bintang kecil, padahal itu ribuan galaksi gitu. Ada lagi teori barat juga yang menjauhkan kita dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori evolusi Darwin yang mengatakan kita dari apa? Yo anak-anak, yang menyatakan teori itu bahwa kita dari apa? Dari monyet. Ada yang setuju nggak? Yang setuju nunjuk. Enggak setuju. Berarti kalau tidak dari monyet, malu. Ya kalau guru ngajarin di SD dibenarkan teori Darwin bahwa sampean kata dari monyet, berarti gurunya iya gitu aja, nggak usah marah. Nah kalau tuan guru bilang saya dari kera, yang ngajarin juga lebih hebat dari kera, apa nih? Gorila kali ya? Muridnya dari kera, gurunya dari apa? Gorila gitu. Kan aneh-aneh aja tuh. Kalau dia kan begini, bahwa keragaman hayati, keragaman bentuk binatang itu karena terjadi evolusi. Ya, perubahan dari waktu ke waktu yang dihitung jutaan tahun katanya gitu. Manusia dari bentuk kera kemudian menjadi bentuk manusia. Nah sekarang logikanya apa cuma manusia doang? Berarti dulu tuh ente punya burung lakbet nggak? Lakbet, tau lakbet, burung lakbet punya nggak? Nur punya nggak Nur burung lakbet? Tuh burung lakbet menurut teori Darwin dulunya ikan cupang. Naik ke empang, naik ke atas, siripnya hilang, lama-lama jadi kaki. Paham nggak? Jadi dia lakbet, cuma ratusan juta tahun yang lalu. Kambing tuh yang kita sate tuh dulunya ikan sepat menurut teori Darwin. Naik tuh ikan sepat, capek kali ya dia tuan di apa di empang, naik siripnya hilang, lama-lama jadi kaki, sirip depannya jadi tanduk, jadi dah apa? Kambing. Ada yang nanya, Pak Ustaz, kalau sapi, nah sapi dulunya ikan mas. Kalau kebo, gemukan dikit, apaan? Lele dumbo. Itu kalau onta dulunya gabus males. Ente kudu kritis. Kenapa yang dibahas oleh Darwin cuma manusia dari kera? Kan keragaman hati, emang di alam ini cuma manusia doang. Kan ada apa tadi? Burung lakbet, ada kan kambing, ada sapi, ada kerbau, ada onta. Ini kan berproses dulunya. Paham dah? Sini mulai capung dari papat sapung capung. Ikan gapi. Ya, anak sarap nggak kenal ikan gapi. Ini ada teman saya noh, Masya Allah, akhirnya panggilannya PI. Kaman dulu sama saya. Mau berlayar gitu. Ini pas gue mau berlayar, kalau tahu gue jadi ustad tuh malu kali ya. Dan biar ustad aja yang dapat begitu. Itu pas gue nyari layanan nih. Ya kalau ada apa bedain bang, gue nyari kijing dulu. Apa mabuk kijing? Ini paham ya kijing ya? Ya tampang di kijing. Tampang nggak nyari kijing. Dan apa lo ketawa aja dan? Bukan mau salah dia. Dia bawa kantornya dari kantor dimasukin ke kantor. Yang punya empang pergi baru dibawa. Nah bapak sekalian, jadi kita protes. Kalau manusia dari kera, mungkin tadi seorang capung dulunya apaan? Ikan gapi. Paham? Kupu-kupu dulunya ikan julung-julung. Nggak kenal kan ikan julung. Oh tahu. Sekarang makali isinya bukan ikan. Apa lagi? Apa baik lewat?
Begitu mancing, harapan kita dapat nih ikan bentar, kita kutang lah. Itu nasib kali kita tuh sebelah depan Pak Ahid. Aneh kalau kali kayak dulu, waduh, kalau mampir rumah Pak Ahid, gue bawa tuh, apa? Kail, bawa ada pancingan. Dengan harapan pulang bawa ikan tawes. Coba mancing, sempak. Makanya sekarang nggak kenal gulung-gulung, kan ganti. Dah, itu teori Darwin tuh. Sama endingnya juga begitu. Dia ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, bahwa keragaman hayati ini kita lihat makhluk beraneka ragam itu adalah perubahan dari satu perubahan. Makanya pertama kali mendukung teori Darwin siapa? Karl Marx dengan Lenin, tokoh ateis. Ya nggak percaya Tuhan dia. Itu Karl Marx tuh yang pertama kali mendukung teori Darwin dengan Lenin. Nah, nggak ada satu teori, paham nggak? Sekarang kan masih diajarin di SMP, masih diajarin. Jadi kalau ada guru masih ngajarin teori Darwin, ya paham nggak? Kasih kopi gurunya, kasih kopi, jadi apa-apain. Paham nggak? Ibu yakin nggak dengan teori? Yakin, berarti ibu monyet dong, gitu. Makanya nggak ada yang paling bisa mempertahankan teori Darwin kecuali propaganda. Karena udah terjawab. Contoh Darwin ditanya pada tahun berapa, pada abad keberapa buntut monyet hilang, nggak jawab dia. Ya kan monyet ada buntutnya nggak? Terus tiba-tiba jadi manusia, buntutnya mana? Pada abad keberapa buntut monyet hilang, nggak jawab dia. Ngerti? Coba luar biasa ini. Jadi sama ingin mengatakan bahwa keragaman hayati ini itu gak ada campur tangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ada campur, Tuhan tidak ada campur tangan terhadap keragaman hayati. Pada Allah jawab, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Benar gak? Iya. Dah, balik lagi. Itu sekilas saja tentang bahwa alam yang begitu luas yang tadi saya gambarkan bintang kecil, nggak taunya galaksi. Udah berapa miliar galaksi, kayak apa alam semesta ini. Tapi Nabi melesat ketemu dengan para nabi. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau memang Allah Maha Kuasa, kenapa nggak sekejap aja kok pakai 6 jam? Nah, dijawab nih oleh Syekh Mutawalli Syarawi. Begini, yang bikin Nabi agak lama karena beliau nggak langsung melesat ke langit. Dia melesat dulu ke mana? Ke Palestina. Di Palestina ada dua pendapat, ada mengatakan para anbiya itu sholat bersama Nabi, Nabi jadi imamnya. Ada mengatakan bahwa Nabi sholat bersama para nabi itu setelah peristiwa Mi'raj. Oke, kita ambil satu pendapat bahwa Nabi mengimami para anbiya itu sebelum beliau Mi'raj naik ke langit. Ketemu dengan saudara-saudaranya para nabi. Setelah itu Nabi ditawarkan minum setelah sholat, dikasih sama Jibril, dikasih pilihan. Ini ada khamar, ini ada susu. Nabi sudah pilih. Alhamdulillah Nabi kita ngambil apaan? Susu. Kalau umpama Nabi ngambil minum arak, minum khamar, udah umatnya banyak yang mabuk kalau gitu ya. Itu Nabi udah minum susu, umatnya masih banyak yang sablon. Bagaimana kalau Nabi minum khamar coba? Paham nggak? Nah, lihat nggak orang malam-malam nyebur ke got? Itu kebanyakan zikir tuh. Nabi minum susu. Kemudian kenapa sampai 6 jam? Terus Nabi melesat ke langit pertama, ketemu dengan Nabi. Langit kedua ketemu dengan Nabi. Langit ketiga terus sampai langit ketujuh. Jadi silaturahim. Nah, itu dijawab oleh Syekh
Mutawalli Sya'rawi. Bukan, kalau Allah menghendaki bisa aja cepet. Tapi Nabi kepengen diperkenalkan dengan nabi-nabi sebelum beliau. Itu jawabannya. Nah, hadirin berbahagia, itu kalimat subhana tanzih namanya. Jadi dari kalimat subhana makin mantap iman kita bahwa Allah tidak terlintas oleh waktu, jarak, dan tempat. Tempat, waktu, dan jarak adalah makhluknya Allah. Pantang Allah butuh pada makhluknya. Gitu. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Maknanya Allah nggak butuh sama makhluk. Kalau kita butuh tempat, butuh waktu, butuh jarak. Apalagi sekarang COVID, butuh jarak ya? Butuh. Iya, butuh jarak. Pahit jaraknya. Kita bukan makhluk. Sekarang bosan juga lama-lama ya, saya bosan. Sekarang, aduh, jalan dulu, mobil. Kalau kita pasar minggu udah macet lagi. Ya mudah-mudahan dengan kita berani itu ada imun, tahu nggak? Ya, mungkin gara-gara pada takut, akhirnya kena COVID. Sekarang COVID dilawan dengan keberanian aja udah. Kan nggak ketahuan sampai kapan. Kalau COVID 20 tahun bagaimana? Masa lo ngedep aja di kamar, ngejedok baik gitu di kamar, orang keluar-keluar. Ngerti? Udah lawan sekarang yakin. Saya semenjak COVID, masya Allah Pak, bukan sombong, ngaji aja tuh. Santri nggak libur, ngaji terus aja. Saya dikasih ijazah oleh guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasukul khara illallah. Masya Allah, la yasukul illallah. Masya Allah, makanan nikmatin paminallah. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Minta dah dengan doa itu, ya Allah jauhkan COVID. Ngerti? Ini kayak gini nih. Ini kalau ada aparat ditangkap ini. Allah aparatnya ikut maulid, ikut Isra, jadi nggak ditangkap. Ya benar Pak, bosan orang sekarang. Udah kita lawan aja dengan mudah-mudahan. Dengan kita yakin, takut sama yang bikin corona, bukan takut sama Pak Corona, jangan. Takut sama Allah yang bikin corona, yang bikin virusnya itu. Jadi jangan berpegang kepada virus, berpegang sama yang menciptakan virus. Semua makhluknya Allah. Ngerti ya? Kalau kita minta insya Allah, tapi jangan sok berani. Tetap kalau memang nanti kita keluar, pemerintah anjurkan kita pakai protokol gitu. Nggih? Nggih Bu? Ini ada Jawanya, ada Betawinya, ada Depoknya, ada Pitaranya nih ceramah. Deh, sama mana tadi? Kalimat subhana. Kalimat subhana, maha suci Allah. Makanya orang-orang Wahabi, tahu nggak orang Wahabi yang nggak doyan tahlilan, nggak doyan maulidan, nggak doyan istiqosahan, nggak doyan isroan, nggak doyan apa, nggak doyan sabanan, surga punya dia doang, yang lain kontrak, gitu itu Wahabi itu. Surga punya dia, yang lain kontrak. Jadi surga punya dia doang, yang lain kontrak. Emang enak masuk surga sendirian? Itu orang Wahabi masuk surga sendirian dia. Kunci surga punya dia. Dia kalau ditanya nih, aina Allah? Allah di mana? Allah fis sama. Bener nggak? Begini jawabannya. Kalau kita jawab Allah di langit, itu bukan berarti Allah bertempat. Kan tadi kita belajar sifat 20 qiyamuhu binafsihi. Allah pantang butuh kepada makhluknya. Tempat itu makhluknya Allah. Lalu apa kalau kita bilang Allah itu di langit? Takriman wa ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Yang layak kita bilang Allah di atas. Coba sekarang Pak begini, Pahit ditanya, Pahit bagaimana? Ya Pak Ustadz, cuma bagaimana yang di bawah. Nah kira-kira bagaimana? Paham nggak? Ibu-ibu kan sering ngomong gitu ya? Iya. Ibu gimana, kapan hajat? Udah siap Bu? Udah. Ya udah, saya mau pasrah aja, tawakal. Cuma bagaimana yang di atas? Bener nggak jawabannya begitu? Itu apa? Maksudnya di atas apa? Apa Tuhan di atas genteng gitu? Hah? Itu kan bukan berarti kita mengatakan Tuhan di langit, bukan. Ta'ziman wa takriman namanya, sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan Allah kita taruh di tempat yang mulia. Coba kalau orang mengatakan Tuhan di langit, oke, sekarang bumi bulat nggak? Berarti yang di bawah Tuhan di mana?
Di bawah, yang di sono bumi kan bulat nih. Katakan ada 4 penjuru, atas, bawah, kanan, kiri. Mama siang kita lagi ada di atas kan. Orang Wahabi ditanya, "Aina Allah?" Allah di sama. Allah di langit. Nah sekarang yang di bawah gimana? Ini di sono, ini di sini. Nggak rasional. Jadi jangan sekali-kali kita meyakini Tuhan itu bertempat, jangan. Dulu pernah ada namanya wali Syekh Siti Jenar. Ketika dia membacakan ayat, Allah lebih dekat daripada urat nadi, dari urat leher. Allah lebih dekat dari urat. Ini orang awam nggak paham. Akhirnya apa? Dipegang-pegang tuh sama jamaahnya. Jadi Tuhan nyatu sama kita. Ini Syekh Siti Jenar mau jawab ketinggian nggak sampai akhirnya. Iya. Manunggaling kaula Gusti gitu kan. Tuhan menyatu sama diri kita. Jawab apa lagi itulah. Kalau udah tauhid, hati-hati. Akhirnya kan ada paham namanya manunggaling kaula Gusti, Tuhan bertempat di jasad manusia. Bukan itu maksudnya. Karena kita merasakan Tuhan dekat itu kalau kita zikir, kalau kita ibadah. Sampai menyorot Tuhan, cari di musola. Sampai menyorot Tuhan, cari di masjid. Sampai menyorot Tuhan, cari di majelis taklim. Betul gak? Artinya Tuhan terasa dekat sama kita. Tapi bukan berarti min haitsul jihad, bukan berarti Tuhan dekat secara jarak, bukan. Coba Bapak kalau masuk ke masjid atau ke musola zikiran, Tuhan dekat sama kita. Dekat. Betul. Makanya ada lagu Bimbo kan, aku jauh terus Engkau dekat. aku dekat. Nah, lagi ulang. Aku jauh, Engkau jauh. aku dekat. Engkau dekat. Terus Hati yang galau. Lagu lama nih Bang. dulu ada wali namanya Ibrahim bin Adham. Dia anak raja, keren. Mainnya nggak kemana-mana, di istana terus. Tuhan kasih jalan, Bang. Dia ngimpi bertemu salah seorang pengembala. Gembala tuh, tahu gembala kan? Ngangon. Ya gue pakai bahasa keren nih, bahasa sini ngangon. Artis tukang angon gitu. Masuk ke istana. Hei, sampai nyari apa? Saya nyari kambing. Mana ada kambing di istana? Mana ada Allah di istana? Begitu. Kaget dia. Sadar. Mana ada kambing di istana? Mana ada Allah di istana? Rupanya itu apa? Petunjuk dari Allah. Sadar dia. Akhirnya udah dilepas tuh baju kebesaran dia sebagai anak raja. Dia jalan. Dia merantau. Nah, satu riwayat ada mengatakan dia merantau cuman bawa roti. Begitu tengah jalan mau makan, belum sempat makan disambar sama burung gagak, dibawa kabur. Ya, kagak jadi makan. Dia udak tuh burung gagak. Burung gagak ke tebing, begitu diudak kemudian. Sampai suatu ketika dia terhenti di jurang. Dilihat burung gagak lagi di bawah, lagi ngempanin orang yang jatuh ke jurang. Loh, itu burung gagak sampai di parahnya. Dilihatin tuh burung gagak lagi ngempanin ke mulut orang yang kaki tangannya diket. Selesai dia nanya, sampai ini siapa? Ini saudagar, pedagang. Ada penyamun, ada perampok. Harta saya habis buat perampok. Saya dibuang. Nih, masih diikat, dibuka sama Ibrahim bin Adham. Luar biasa. Tuh Allah masih kasih rizki kepada orang yang taat. Nyebur ke jurang masih Allah empanin lewat apa? Burung enggak. Makin mikir ya ampun. Dia berangkat tinggalin dunia, akhirnya dia bertemu Allah Subhanahu. Jadi salah seorang tokoh dunia sufi, Ibrahim bin Adham. Satu ketika dia ketemu anjing. Tuh anjing katain, najis muka lo kamu. Ayo adu ilmu sama gue. Lo kemana-mana masih bawa bekal, gue nggak bawa bekal. Ada nggak anjing bawa gendolan kemana-mana? Lu ngapain jing? Gitu. Kita tawakal kita aja kalah sama anjing, bener nggak? Coba manusia kalau nggak bawa bekal, pulang kampung kayak apa kira-kira?
Jangan pulang kampung nih jalan kemana gitu memancing kagak bawa bekal kagak dapet. Pelet kagak ada, apalagi cacing kagak ada, umpan kagak ada, mau mancing apaan? Janda bolong. Jangan berharap dapet. Itu kita memancing aja bawa bekal. Anjing kemana-mana kagak pernah bawa apa-apaan. Makanya ketika ada orang merasa lebih hebat dari anjing, makhluknya Allah, sampean kemana-mana bawa bekal, saya nggak bawa. Oh, kalah tawakan sama anjing. Benar bu benar. Hebat. Nuh, kenapa disebut Nuh? Nabi Nuh. Nuh artinya histeris, teriak. Jadi satu ketika ada ketemu anjing. Tuh anjing kata jelek lo. Gini-gini Allah yang ciptain. Tuh anjing ngomong. Kalau umpama saya suruh pilih, saya nggak mau jadi anjing. Tapi Allah ciptakan saya jadi anjing. Teriak tuh manusia. Nuh begitu. Nuh itu artinya apa? Histeris, teriak. Itu belajar sama anjing. Jadi kita ini jalan kamu sama anjing aja kalah. Pernah lihat anjing bawa bekal? Jing mau mana jing? Bebas aja, ketemu aja makanannya, bener nggak? Iya, jadi jangan merasa hebat, jangan merasa hebat. Nah balik lagi dah. Jadi itu luar biasa tuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak berjarak. Makanya tadi tuh jarak yang begitu hebat. Ya karena waktu punya Allah disingkat sama Allah. Terus bi'abdihi, nih ngaji tuntas nih. Alladzi asra, subhanalladzi asra bi'abdihi, apa arti abdun? Nah di sini ada perdebatan, apakah Rasulullah SAW itu Isra dengan ruh dan jasadnya? Luar biasa. Dijawab oleh Mutawalli Sya'rawi, Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Karena kalimat abdun itu sesuatu yang mencakup jasad dan ruh gitu. Walaupun Rasul sering sebelum Isra itu sering mimpi mendapat wahyu, tapi peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul dengan ruh dan jasad, bukan dengan ruhnya saja. Tetap terjadi perdebatan sampai saat ini. Nah dijawab oleh beliau Rasulullah SAW itu, ini kan tafsir modern. Beliau Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad bi abdihi. Terus habis itu kalimatnya apa? Lailan, apa arti lailan? Malam. Kenapa? Bentuknya bukan alay tapi lailan. Itu kan isim nakirah namanya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj hanya sebagian waktu saja, tidak semalam suntuk, tidak. Makanya ulama mengatakan cukup cuma berapa? Kurang dari 6 jam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Haram? Di Mekah. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Kenapa Rasulullah itu diisrokan dari Mekah ke Palestina? Hikmahnya begini ibu bapak-bapak. Ya, berpungut aja. Serius. Belum pernah makan kan? Udah makan belum? Benar. Gua belum. Mau ancam ntar saya. Ada ini pepes. Ada. Ramen. Yang penting yang pepes curut deh gitu aja. Mau mana tadi? Oh, iya. Masjidil Haram di mana? Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Kenapa Rasulullah hikmahnya diisrokan dari Mekah ke Palestina? Enggak langsung melesat begitu. Dijawab oleh para mufassir, begini katanya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya istri 2. Pertama siapa? Siti Sarah. Dari Siti Sarah punya anak siapa? Dah sejarahnya bagaimana ini? Siti Sarah punya anak siapa? Ishak alaihissalam. Sarah. Yang kedua, bini kedua siapa? Hajar. Siti Hajar. Kalau orang barat umumnya Hagar. Punya anak siapa? Ismail alaihissalam. Nah Nabi Ibrahim titip Siti Hajar dan Ismail di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim titip Siti Sarah dan anaknya Ishak di Palestina. Ini hikmahnya Allah diperkenalkan dengan
bapak moyangnya para nabi. Makanya Nabi Ibrahim dapat julukan apa? Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Bab dari Ishak ujungnya Nabi Isa, dari Ismail ujungnya Nabi kita Muhammad SAW. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Zulkifli dan seterusnya, Zakir, Yahya, Isa. Kemudian dari Ismail siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Saya sering nyebut tuh silsilahnya Pak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Birin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Udrika bin Ilyas bin Idar bin Ma'ad bin Addan ila Dabi Ismail nisbatu wa muntama. Gitu kata perjanji itu. Nah ini Nabi nggak langsung ke Mekah, beliau dipertemukan dulu dengan moyangnya siapa? Katakan Nabi Ishak. Ketemu tuh dua anak Nabi Ibrahim, Allah pertemukan kepada Nabi kita Muhammad SAW di Mekah. Otomatis Ismail alaihissalam yang ujungnya 30 abad kemudian atau 3000 tahun kemudian lahir Nabi kita. Itu tadi silsilahnya. Dari Nabi Allah Ishak lahir Nabi Isa. Artinya apa? Bahwa yang namanya Islam itu dari dulu DAD. Jadi jangan pikir begini, Islam itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan. Bahwa biha Ibrahimu ya banihi Ya'qub. Innallaha astafalakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub wasiat kepada anaknya. Allah telah pilihkan bagi kalian agama, jangan mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail dan seterusnya muslim. Oke, lihat Nabi Yusuf alaihissalam kayak pekerjaan Nabi Yusuf. Apa aja ada sama dia. Sampai yang namanya kekuasaan Mesir diserahkan kepada dia. Sebegitu hebatnya dia dapat kekuasaan, dia minta cuma satu sama Allah di akhir hayatnya. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Tuh Nabi Yusuf muslim. Wa alhiqni bisolihin, gabungin saya dengan orang-orang yang baik. Paling nikmat Pak bergaul sama orang soleh, nggak megelin, nggak megel. Iya, paham maksudnya? Iya. Lihat lagi Nabi Isa alaihissalam, ketika Nabi Isa dikejar-kejar oleh pasukan Romawi, ya, yang kerjasama dengan pendeta Yahudi yang jahat, atau pendeta Yahudi memanfaatkan pasukan Romawi untuk membunuh Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa teriak, man ansori ilallah, siapa penolong-penolong saya yang akan menuju kepada Allah? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Qalal hawariyuna, maka orang-orang Hawari, siapa Hawari itu? Qalal hawariyuna, maka murid-muridnya Nabi Isa yang dikenal dengan Hawari, dia mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi anna muslimun, saksikan hai Isa bahwa kami adalah orang-orang Islam. Ada kesatuan tauhid di situ. Bahwa yang diajarkan Nabi kita itu sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Adam tentang tauhid, sama. Nggih. Ini kan kajian tafsir. Sama yang diajarkan oleh Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Ada kesatuan tauhid. Tuh. Nggak langsung ke Nabi dari Mekah ke Palestina, enggak, tapi kemana dulu dia? Nggak langsung ke langit, tapi ke Palestina dulu tuh dia. Ya, yang kedua untuk segitiga kan, Nabi dari Mekah ke Palestina kemana? Ke langit, balik lagi ke Mekah, segitiga. Nah ini buat para ini nih saudagar, kalau bisnis jangan sendirian, jual tanah dia nggak laku-laku, begitu. Kasih temen biar apa? Segitiga kan? Lancar.
Makan duit sendiri, kasih temen ngejualin tanah gue, gitu mudah-mudahan jadi cepet laku, bener nggak? Amin. Iya. Segitu. Nah itu mah nggak penting, ya. Itu mau baca calo itu. Dalil calo, dalil Calo. ada pemilik tanah, terus ada pembeli, ada, ya perantara. Itu bahasa kurang bagus bro. Kalau dia kurang bagus, perantara, bahasanya diperhalus. Jadi kalau mau laku kasih temen gitu. Jangan hubungi siapa-siapa, hubungi saya. Bapak dari mana? Saya ada di WC, silakan hubungi. Ini mau makan duit sendiri namanya ya. Tunggu oksidal itu baca lo. Nah yang terakhir gini. Lalu apa sih yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari surah? Sholat. Apa Sholat. Sholat. Hati-hati inti. Kalau para aulia melihat orang nggak sholat, maaf, bentuknya bukan manusia. Bentuknya bukan Manusia. Ini terjadi zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika di para sholat kagak mau sholat, ujungnya jadi apa? Ujungnya jadi apa? Kunu kiradatan khasin, jadilah kamu kerak-kerak yang hina. Dan itu dibuktikan para aulia, orang yang punya mata batin melihat orang nggak sholat bukan manusia. Konon begitu. Ini pernah ke Citaim ya. Di sini mungkin ada yang suka ke Citaim. Ya, Walid Al-Habib Abdul Manan Sigap. Pernah satu ketika dia mau berangkat ke Cibanten. Itu kasyaf. Dia dari Kampung Melayu sampai Cibanteng Bogor, palanya nggak mau begini, nggak nunduk aja. Supirnya tanya, ini cerita muridnya, Walid kenapa sih kok palanya nunduk aja? Panjang jalan gue ngeliat monyet. Panjang jalan ngeliat orang sholat, bentuknya bukan manusia. Apaan? Monyet. Bapak silakan baca dalam kitab Al-Kabair. Di sana ada seorang pelajar namanya Marwan bin Hakam. Itu Marwan bin Hakam punya temen, cuma temennya jahil. Tahu jahil nggak? Jahil nggak? Iya, asal dari kuburan main gali aja. Itu gali anak bayi. Waduh, lo kok anak bayi ubanan? Gimana ceritanya anak bayi ubanan? Udah diuruk lagi sama dia. Digali lagi, ada orang nggak ngadep kiblat, berbalik. Duh. Satu lagi, digali lagi, orang mukanya berubah, mukanya muka babi. Ya Allah, tapi ini kasuistik ya, jangan nakal lu ntar jalan ke kuburan menggali aja lagi, dikeplak pahit kan. Ini kasuistik. Kalau bahasa Arif Ilham dulu rasa ilahi katanya gitu. Iya. Enggak setiap, kadang-kadang ada aja itu 1 juta ada kejadian. Enggak setiap, kalau sekarang kan setiap, makanya serem ngeliat orang Islam matinya. Begitu mau dikuburin mental gitu kan. Nah ini kan jadi apa? Jadi alat propaganda spionase. Jangan jadi orang Islam matinya parah, begitu digotong mental mayitnya. Begitu mau dikubur palanya manjang, diinjak-injak begini. Ya Allah, orang Islam hina banget. Paham nggak? Begitu mau dikubur ada ular gede banget sama gajah. Lo bisa aja. Makanya Arif Ilham akhirnya pernah berhenti. Saya nasihatin, saya temen beliau. Udahlah nggak usah main gitu lah. Dia baru mempan yang nasihatin Profesor Dr. Pulai Shihab. Udah berhenti, jangan lagi produk itu namanya rasa ilahi. Kenapa? Dimanfaatkan sama televisi yang lain, lebih bahaya. Ujungnya jadikan alat propaganda buat orang-orang luar Islam untuk nakut-nakutin orang Islam. Udah, lu jangan masuk Islam, keluar dari Islam. Orang Islam matinya parah, tuh lihat tuh. Begitu mau dikubur, palanya manjang. Begitu kubur ada gajah di dalam. Begitu kubur ada janda bolong. Sekarang ada lagi. Tuh Arif Ilham udah berhenti. Sebelum Hayati dia menyatakan keluar dari itu. Cuma mungkin karena kontraknya masih ada atau dimanfaatkan sama televisi itu nggak bagus. Saya udah nasihatin semenjak beliau. Saya kalau mau udah jadi tuh bintang film, saya nggak mau diajakin sama dia. Nggak, gue nggak mau di TV. Pertama ditahu. Nggak mau. Teman-teman aja yang lain. Jadi figuran gitu. Nggak. Saya berteman sama dia. Tapi ada sesuatu yang saya nggak cocok, itu waktu beliau memproduk tentang rasa ilahi.
Bener aja kan, akhirnya dinasib sama Profesor Dr. Quraisy. Ini maaf, yang pernah jadi jamaah. Tapi beliau bagus, gentle. Demi kebaikan, yaudah saya nggak produk lagi. Kenapa? Dimanfaatkan sama misionaris. Jadi orang-orang misionaris nggak perlu ngomong, dia datang aja ke kampung, bagi Indomie nih, lo masuk ya ke agama lain. Jadi orang Islam, kerja sama gua nih, ini gua kasih Indomie nih. Orang Islam parah matinya, tuh lihat tuh di TV jadi apaan? Begitu mau dikuburin, di apa? Di kainnya ada ular, gede banget. Padahal Pak, yang orang Islam itu harus kita rahasiakan. Kalau ada orang meninggal, udkuru mahasina mautakum, ceritanya yang baik-baik aja. Jadi kalau orang udah meninggal, udah selesai. Makanya lihat ya kita, kalau kita ada mayit di musola, di masjid, umpama kita bersaksi, ayo sama-sama kita saksikan bahwa mayit ini min alil khair. Jawab kita Pak. Walaupun dia nggak pernah baik sama kita, min alil khair. Gak boleh belain tuh mayit. Masa sih orang hidup gak pernah berbuat baik? Ya, umpama di kampung tuh mayit nggak terkenal waktu hidupnya, nggak pernah berbuat baik, sendal hilang dulu. Gak boleh ngeliat sendal cakep, pengen ganti aja. Nah gue pernah ceramah, bu sendal kerpi diganti, sendal jepit, kurang aja. Umpama di kampung kita ada orang kayak gitu, tetep belain. Kita yang baik-baik. Masa sih orang nggak pernah berbuat baik, bener gak? Mungkin waktu kita lewat dikasih rambutan atuh gitu. Bapak mau nggak ada rambutan? Saya ikat satu pas satu. Begitu kita meninggal, ini mayit min al khair, ingetin rambutan khair gitu. Kayak ada ibu-ibu agak pernah berbuat baik, tapi pernah kita dikasih karet gelang atuh. Ini ibu rambutnya beriak, mulut susah banget dah, nyari karet kagak ada. Dulu waktu kecil banyak banget karet kan, susah nyari karet. Kenapa bu? Ini rambut saya beriak, ini saya kasih karet. Tuh orang kebaik aja cuma ngasih karet doang. Begitu pas meninggal, ngerti nggak? Ambil ngomong, mayit ini, ibu ini, min al khair. Jawaban kita apa? Karet, gitu. Baik, maksudnya gitu. Ingat kebaikan orang. Makanya kan ada dua, hak yang meninggal apa? Ceritanya yang baik-baik, yang kedua doakan. Itu nggak boleh kita buka rahasia orang. Tar Allah buka yauma tublas sarair, pada waktunya ntar Allah buka rahasia kita. Kapan? Yaumil qiyamah. Yang para beriman Allah jeblakin tuh ntar yaumil qiyamah. Kan banyak di zaman Nabi orang-orang Yahudi yang aku beriman tapi di belakang apa? Ntar Allah buka. Lah jangankan yaumil qiyamah. Sekarang nanti hati-hati sekarang. Semua terpantau sekarang. Saya punya temennya, saat jam saya mereknya apa? Rolex. Dia ada di lantai bawah. Ini kelihatan saat dari satelit merek. Bayangin coba. Dunia sekarang kayak gitu. Dulu mustahil, sekarang coba. Ente mau ngapain juga sekarang. Makanya ada CCTV apa namanya itu. Ya berapa kali orang akhirnya tertangkap gara-gara itu kan. Di dunia aja Allah udah buka tuh, apalagi di yaumul qiyamah nanti. Dulu kita mandi, sekarang kita mandi di ruang tertutup rapet. Satu ketika bisa dibuka tuh. Cuma nggak ngomong aja yang punya program itu. Jadi sekarang kita mau ngapain di dunia? Sabar jeblagin sekarang. Ngerti nggak? Makanya udah perbanyak aja saksi yang meringankan. Pak dulu saya dinasihatin gitu. So perbanyak saksi yang meringankan. Begitu kita wafat, nanti di padang mahsyar kita di sidang, itu kan kayak orang di sidang aja begitu. Kita berharap ada saksi yang meringankan kita. Apa? Musola tempat kita sholat jadi saksi meringankan kita. Tempat majlis taklim menjadi saksi kita. Itu. Di samping saksi mata nih kita, ini tempatnya jadi saksi. Hari ini kita berisra mi'raj, dicatat oleh malaikat jadi saksi kita di yaumil qiyamah nanti. Amin. Pada malam hari ini orang etis ini keren-keren ngapain? Ngadain Isra dan Mi'raj jadi saksi yang meringankan. Udah pokoknya itu kewajiban yang hidup kepada yang mati dua. Yang pertama cinta yang baik-baik, yang kedua apa? Doain. Jangan dijeblak-jeblagin namanya. Rahasianya jangan, nggak boleh. Ini ada film rasa ilahi, orang dosanya dibongkar, nggak boleh. Itu yang membuat Quraisy akhirnya udah berhenti. Jangan terusin.
Ya teman saya jetel orang, enggak ada tulisan. Dah, tuh. Kemudian nih orang yang tadi lagi kita gali kubur ya, ya belum tuntas nih. Yang gali kubur nanya pada keluarga masing-masing, kenapa itu bayi kok rambutnya tiba-tiba jadi berubah? Itu bayi dikuburin di sebelah orang yang suka maksiat, ke bawah tuh rambutnya jadi ubanan. Dia nanya lagi kepada ahli waris, itu kenapa kok tiba-tiba mungkin sekarang nggak ngadep lagi kiblat? Ini orang waktu di dunia jarang sholat tuh, bumi aja nggak mau terima. Kau percaya? Belum mau sholat dah. Na'udzubillah min tilka, gitu kan? Berubah tuh nggak mau, bumi nggak mau terima. Ini yang pernah disaksikan oleh temannya Marwan bin Hakam, abad kedua Hijriah. Berapa tahun? Lihat di kitab Al-Kabair. Ada lagi. Tuh kenapa mukanya jadi babi? Ini orang waktu muda, waktu dunia kerjanya mabuk, mau kerjanya nggak udah. Tuh Allah buktikan. Udah, saya nggak bicara yang mana, yang ini aja nih. Dipantas kalau para aulia melihat orang nggak sholat, mungkinnya apaan? Iya, naudzubillah min. Makanya nggak ada perintah yang paling keras kecuali sholat. Kalau kita punya anak 7 tahun, wajib perintahin, nggak boleh mukul. Paham nggak? Kalau umur 10 tahun naik lagi centil. Kalau tuh anak nggak sholat, sekarang persoalannya ibu pernah nyentil nggak kalau anak kagak sholat? Bapak-bapak pernah nyentil nggak kalau anak 10 tahun kagak sholat? Ya. Pernah nyentil nggak kalau anak mencain piring? Loh, pernah nyentil nggak kalau anak mencain gelas? Kok yang ada perintahnya nggak dijalanin, yang ada perintah dijalanin? Nah, Nabi kan bilang wadribum 'alaiha idza balagha umruhum asrosin, pukul anak kamu tapi pukul yang tidak membahayakan, jangan dipukul pakai dolken mati. Di situ penafsirannya ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan. Ulama menjelaskan centil. Ini kuping nih, ini ada 72 urat saraf. Makanya guru kita dulu kalau kita buat nakal diapain? Dijewer jadi pinter. Tapi kalau ini nggak ada nih, makanya saya marah kalau ada guru narik cambang. Ini nggak ada. Tapi kalau kuping makin kencang makin pinter tuh anak. Ada 72 urat saraf. Makanya Syekh Yasin Al-Badani kalau ketemu muridnya dijewer. Itu kalau orang kata Ustaz Suk bandel nih dijewer. Bukan, tuh Nabi suka begitu kalau ketemu sahabat. Nah itu ada hadisnya, jangan diamalin, belum diijazahin. Itu ada hadis musalsal ngejewer orang. Contoh lagi Mbah Lim, dia kalau datang ke rumah muridnya kadang-kadang muridnya dijewer aja sama dia. Gitu. Itu bukan bandel, sayang. Paham? Nah sekarang orang tua kepada anak, kalau dia bandel, centil. Jangan nampar muka, nggak boleh. Muka kan tampilan. Lu kenal cewek apanya dulu? Muka. Hah? Tampan. Ayo, ngaku. Coba kalau mukanya bengep. Kasihan. Nih saya ajarin kalau anak nakal ibu nih. Ambil kaki kirinya, gebuk sekencang-kencang. Ini refleksi nih. Ya. Sengsara membawa nikmat. Pak. Tuh anak saya pernah dulu jidan. Kalau nggak salah dia, ya. Wah ada juga jidan. Ini jidan 1, saya jidan 2. Kalau jidan yang di Mesir, ini jidan yang di perikanan. Ya. Kalau nggak salah kelas 6 SD, saya suruh sholat nggak mau. Bangun, masih leha-leha dulu. Ada juleha gitu. Ntar nyaut lagi leha-leha. Saya pak, gitu. Saya tabuk aja. Sakit, tapi bagus. Refleksi. Jangan muka, jangan badan, bahaya. Lagi bocah, main tampar aja gini. Ntar rongsok dalam. Jadi Nabi bilang, pukul anak kamu kalau 10 tahun belum sholat. Ulama mengatakan pukul yang tidak mencelakakan. Gitu, paham nggak? Pukul apanya? Ulama mengatakan kalau mau betul dijewer atau pukul telapak kaki kanannya. Sama bini juga kalau bandel gitu, pukul aja patahnya ngebul, beng gitu. Nih, nyari bini kelayaban mulu, pukul kata Nabi, pukul
Mukul apanya? Pantat ibarat kembul. Bu. Lagi bapak tenang aja bu, tenang. Kalau kita punya suami galak dimin aja. Kita maafin, kita maafin, terus kita peluk yang erat. Jangan dilepas sampai napas hilang. Kalau belum paham nanya ke temennya. Ya. Peluk yang erat. Jangan sampai lepas, sampai napasnya. Ada laki-laki. Dia punya laki baik, pelit, mendit, putih kasiran, berak kapur buat apaan? Orang pelit tuh namanya banyak. Mendit, apa? Baik, pelit, koret, buntut gasiran, berak kapur. Nah itu manual jalan. Intermezzo. Sampai mana tadi? Orang kalau nggak sholat, dia sama wali bukannya manusia. Makanya kan umatnya Nabi Musa disuruh sholat nggak mau. Emang godanya ada aja lagi kan. Hari raya hari Sabtu. Begitu hari Sabtu besok disuruh nyepi, hari Jumat sorenya ikan banyak banget. Akhirnya pada mancing. Paham nggak? Hari Sabtu dilupa, dikutuk sama Allah. Kunu kirodatan hasin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Makanya ente kalau Jumat udah jangan mancing, ntar dibuntut pulang. Mau kemana bang? Mancing, Jumat nih. Emang sih nggak jadi kera nggak? Secara anatomis biologis bentuknya nggak kera tapi jiwanya kayak kera. Kera sholat apa kagak? Kagak gitu. Jadi kalau ada orang sekeluarga, babanya kagak sholat, emaknya kagak sholat, anaknya kagak sholat, itu keluarga apa namanya? Kebun binatang. Babanya rajin sholat, emaknya kagak, anaknya kagak sholat, itu anak sama babak miara apaan tuh? Ya ampun. Bu, penting sholat. Sampai Rasulullah diisrokan itu kayak apa maksudnya? Kok kewajiban zakat nggak sampai ke langit? Kewajiban puasa nggak sampai. Ini sholat sampai ke langit. Makanya Rasul wajar 7 tahun perintahin. Nggak boleh nyentil, nggak boleh haram. Kalau di 10 tahun agak keras sedikit nggak apa-apa. Sebab apa? 10 tahun nyaris balik. Kalau 10 tahun belum sholat nanti susah begitu baliknya. Paham nggak? 3 tuh hal tuh kalau orang mau bener sholat. Pertama bener apanya? Bener niatnya. Yang kedua bener waktunya. Kedua bener tata caranya. Kalau kepengen sholat kita menjadi barometer, 3 elemen ini kerjain. Pertama bener niatnya. Gini aja deh, ada dia nggak dia, pokoknya kita sholat gitu aja. Jangan ada dia sholat, nggak ada dia nongkrong gitu kan. Wah ada dia nih sholat, nggak ada dia, udah kita menggapri aja di depan. Ada dia nggak ada dia kita sholat. Yang kedua bener waktunya. Tuh subuh kalau kita lihat kalender itu waktu sampai jam 10. Sampai jam 10 bener. Kalau lihat di kalender, kalender yang buat setan. Produk PT Setan. Subuh itu sampai jam 10 menurut kalender yang dibuat oleh PT Setan. Bener nggak? Subuh sampai jam 10. Ya ampun, matahari dijoget masih sholat subuh. Ini ada orang tua giramat, wah anak gua rajin banget duhanya. Bertahun-tahun gue lihat duha, begitu rata 2 kunut. Bertahun-tahun kode subuh. Bener waktunya, makanya Allah bilang apa? Fawailul lil musallin alladzina ma'am sholatim sahun. Apa makna sahun? Maka celakalah orang yang sholatnya lalai. Apa maksud lalai? Sholat di luar waktu. Sholat subuhnya jam berapa tadi? Jam 10. Jam 10 menurut kalender yang PT ada kalender tuh. Ya, bosnya setan. Di sono doar sampai jam berapa? 5. Paham? Udah sholat ada waktu-waktunya. Yang ketiga bener apanya? Bener tata caranya, jangan ngarang-ngarang sholat. Belajar sama guru, sama ustaz. Nah, karena ini masih bulan Sabar, 5 menit lagi deh. Kalau bulan Isra, kita diingatkan tentang sholat. Kalau bulan Rajab, kita diingatkan tentang sholat. Kalau bulan Sabar diingatkan apa? Sama, peristiwa sholat juga. Apa? Belum ada yang tahu? Nah inilah makanya pentingnya ngaji. Kalau bulan Rajab kita diingatkan tentang Isra dan sholat.
Kalau di bulan Sa'ban tentang tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat. Nah, catat tuh. Apa namanya? Ntar ujian keluar tuh. Ujian Isra. Peristiwa apa namanya? Tahwilul qiblah, perpindahan arah kiblat. Dari mana? Dari Baitul Maqdis ke Mekah, ke Ka'bah Baitullah. Jadi begini Pak Ibu ya. Dalam sejarahnya umat Islam itu 3 kali menghadap kiblat. Sebelum hijrah, Rasul dan sahabatnya diminta menghadap Ka'bah Baitullah. Setelah Nabi hijrah, Allah perintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Itu ada kalau baca di kitab tafsir Ibnu Katsir itu ada gini. Lamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa kana aktaru aliha al-Yahud. Fa amara Allah ayastaqbila Baitul Muqaddas fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara sahron paparihat bihal Yahud gitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah kebanyakan penduduknya orang Yahudi. Maka untuk menarik perhatian Yahudi, Allah perintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu Palestina, yang Nabi Isra itu kiblatnya orang-orang Yahudi. Berapa lama Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis? Selama 17 bulan. Nah, berapa? 17 bulan. Setelah 17 bulan ternyata orang Yahudi makin jadi ngelawan Nabi. Akhirnya Rasul rindu tuh. Rindu kiblat pindah lagi ke Ka'bah Baitullah. Ibu kalau baca surah Al-Baqarah di juz kedua ada tuh. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Aku lihat kamu menengadah ke langit. Jadi Nabi sampai serius tuh. Ya Allah, pindahkan lagi kiblat ke Ka'bah Baitullah, begitu terus. Hanya Allah jawab, nanti akan aku palingkan mukamu ke kiblat yang kau sukai. Apa? Ka'bah Baitullah. Akhirnya turun perintah, pawalli wajhaka satrol masjidil haram. Maka palingkan hari ini mukamu ke Masjidil Haram setelah 17 bulan. Gitu. Pindah lagi ke Ka'bah Baitullah. Sampai ada sahabat nggak tahu kalau kiblat sudah pindah. Lagi sholat, lagi ruku. Hoi, kiblat udah pindah. Tunjukin. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, pastadaru fi ruku'ihim, mereka muter dalam keadaan ruku. Begitu tuh. Makanya kalau ibu-ibu pernah, bapak-bapak pernah umroh atau haji, di sana ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua satu mihrabnya ngadep ke Baitul Maqdis, satu lagi ke Mekah Al-Mukarramah. Pernah nggak? Wahid pernah nggak? Ya, yang pernah umroh ziarah ada masjid dua kiblat. Nah itu terjadinya kapan? Terjadinya pada malam Sa'ban. Ada yang mengatakan itu Sa'ban. Jarang orang tahu nih. Kenapa Nabi rindu kiblat pindah lagi ke Ka'bah Baitullah? 3 kata ulama tuh. Yang pertama, Ka'bah Baitullah berada di Mekah. Mekah adalah tempat beliau dilahirkan. Makanya kan kita kadang-kadang kangen sama tanah kelahiran. Ada istilah pulang kampung. Pak Sucipta pulang kampung enggak? Bang Kendar pulang kampung enggak? Enggak punya kampung. Jadi wajar kalau orang pulang kampung, kan Rasulullah tuh rindu sama tanah kelahiran. Itu. Yang kedua, kenapa Rasul rindu Ka'bah? Apa kiblat pindah ke Ka'bah? Karena Ka'bah yang berada di Mekah, Mekah itu tempat beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Yang ketiga, karena Ka'bah itu ada kiblatul anbiya wal mursalin, kiblatnya para nabi dan rasul. Itu terjadi pada bulan Sa'ban. Itu sahabat kasih tahu, "Woi, kiblat udah pindah." Pastadaru fi ruku'i, mereka muter dalam keadaan ruku. Sampai Ibnu Katsir mengomentari, "Hadza yadullu ala kamali taatillah wa rasul." Ini menunjukkan sahabat begitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Enggak kayak kita. Begitu diperintah
pindah udah, nggak didiskusikan lagi, kan hebat. Nah itulah ya. Jadi bulan Rajabnya kena kita bahas, bulan Syabannya kena. Kalau Rajab dikenal peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Kalau bulan Syaban tahwilul qiblah. Coba nyebut apa? Apa artinya? Perpindahan Dari mana ke mana? Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Bait. Kapan terjadi itu? Pada bulan Sya'ban. Nah itulah barangkali dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya. Kalau mau ketawa-tawa bisa saya, tapi ntar ini gak dapat apa-apa. Kayaknya itu tadi saya modal baca sampai 6 tafsir saya baca itu. Cuma pengen ngasih ilmu sama yang undang saya hari ini. Ya, alhamdulillah. Subhanallah. Deh, simpulin sendiri dah ya. Simpulin sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat jangan sampai ninggalin sholat. Wali kalau ngeliat orang nggak sholat apaan? Iya, mukanya bukan orang gitu aja. Mukanya bukan orang. Tahu pacul kali pacul gitu. Mukanya jadi dah, saya kira ini dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah undang saya dan setia dengerin saya. Lebih kurang mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.